Audio Jungle. Saya ingin menyampaikan tadi supaya tidak terlewat materi bagaimana kita mencapai kesehatan paripurna. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah aspek kesehatan yang paripurna, maka harus mencapai tiga penyebab penyakit atau tiga yang menjadikan kita tubuh menjadi sakit. Yang pertama adalah ini kaitan dengan penyebab ataupun bagaimana mencegah penyakit. Yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hifdzul sihah, bagaimana kita menjaga kesehatan. Dan di situ dijelaskan Allah berfirman terkait dengan kaitan dengan hifdzul sihah adalah bagaimana ketika kita saum dan dalam proses perjalanan dan sakit, maka kita tidak diwajibkan untuk saum. Itu salah satu adalah hifdzul sihah. Yang kedua adalah terkait dengan konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bagaimana agar tubuh kita itu adalah terhindar dari unsur yang berbahaya atau aspek-aspek yang kemudian menjadikan tubuh kita menjadi sakit, yaitu adalah penyebab-penyebab penyakit. Dan ternyata para ulama menjelaskan bahwa dalam surat Al-A'raf 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, ternyata aspek yang paling mendasar yang menjadikan kita penyakit adalah makan dan minum, wa la tusrifu, dan janganlah berlebihan. Itu menjadi aspek yang terbesar. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Ibnu Qayyim juga menjelaskan ternyata kaitan dengan pola makan dan sebagainya itu menjadi aspek yang harus kita perhatikan penting. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana mengeluarkan unsur penyakit yang berbahaya. Kalau dalam ilmu kita yang sederhana disebut dengan detoksifikasi. Maka kembali lagi Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Miftah dari Sa'adah bahwa ada 10 hal yang kalau kemudian ini tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Yang pertama adalah darah yang bergejolak yang tidak dikeluarkan, maka sungguh ini akan menjadikan penyakit. Kemudian ketika BAB tertahan, kencing tertahan, segala sesuatu yang tertahan termasuk emosi yang tertahan akan menjadikan dia penyakit. Masya Allah, 3 hal ini harus diperhatikan. Kemudian dalam kitab Imam Az-Zahabi ada 4 hal penyebab penyakit. Yang pertama adalah cairan kuning, yang kedua adalah terkait dengan cairan hitam, yang ketiga adalah balgam, dahak, yang keempat adalah dam, darah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Az-Zahabi memperhatikan khusus terkait dengan masalah al-hijamah, bekam ini. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, tidak usah takut. Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak usah takut bekam, Bu? Karena ternyata yang diambil darahnya adalah bukan dari pembuluh darah arteri yang ngocor bahasanya. Kenapa? Karena pembuluh darah menurut Ibnu Qayyim itu pembuluh darah perifer. Dalam ilmu medis ada namanya pembuluh darah kapiler. Di mana itu letaknya? Di antara epidermis dan dermis. Maka ketika Bapak Ibu sekalian dibekam, tidak akan terjadi sebuah pendarahan yang dahsyat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pembuluh darah perifer atau kapiler tadi adalah ada mekanisme pembuluh darah yang dia akan terhenti dengan otomatis. Masya Allah. Kemudian yang terpenting lagi apa? Apa sih yang dikeluarkan di bekam Bapak Ibu sekalian? Ternyata yang dikeluarkan dari bekam adalah yang namanya dengan cairan interstisial. Apa itu? Kan gitu. Kalau dalam ilmu medis disebut dengan CPS, causative pathological substance. Bahasa kitanya sampah residu metabolisme tubuh. Kita makan apa? Kan gitu. Macam-macam semuanya, maka itu menjadikan sampah. Seperti selokan yang mampet. Maka solusi yang terbaik adalah bekam. Bekam adalah luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang mungkin teman-teman juga Ustaz kata di sini, ada satu titik yang luar biasa di umum mugis yang bisa menyembuhkan 100 jenis penyakit. Ada juga yang dikahil 72 jenis penyakit. Walaupun ini ada yang mengatakan doif, tapi kaitan doif ini ketika ada sebuah maslahat, manfaat, maka boleh digunakan. Artinya apa? Luar biasa. Dan kalau kita kembali lagi ke manfaat hijamah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, 3 hal
kita katakanlah 3 hal yang harus kemudian kita dapatkan. Yang pertama, ketika bekam, hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, boleh tahu Bapak Ibu, ternyata hari ini kan kita mungkin, mohon maaf, sudah pernah divaksin, betul? Maka pemutus rantai penyakit diakibatkan oleh vaksin adalah bagaimana caranya tadi rantai itu diputus. Dan rantai itu diputus ternyata salah satu faktor terbesar yang menjadikan vaksin itu adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Maka bekam menjadikan solusi. Apa solusinya? Dalam proses bekam ada namanya vasodilatasi. Terjadinya proses pembuluh darah melebar karena dibekam. Maka siapapun dia yang sudah vaksin, tanda kutip efek vaksinnya, kalau itu ada yang negatif, maka insya Allah akan diangkat oleh bekam. Masya Allah. Itu secara fisik. Yang kedua, bekam mampu mengeluarkan yang namanya dengan hormon endorfin. Makanya ada orang yang setelah dibekam itu rileks, santai, ngantuk, gitu ya. Itu luar biasa. Senang, happy. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, setan di mana? Fiddam, di darah. Maka dengan bekam bisa tadi mendeteksi. Makanya ada orang dibekam kemudian mohon maaf kadang-kadang matanya merah tuh. Wah, ternyata terdeteksi nih ada gangguan gitu ya. Inilah luar biasanya bekam. Maka bekam menjadikan solusi 3, fisiknya, psikologisnya, dan kemudian gangguannya. Masya Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, agar kita kemudian tadi bagaimana melazim bekam ini. Dan ini sangat aman. Sangat aman. Bahkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, tadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kita kembali lagi ke 3 konsep pengobatan, bagaimana konsep paripurna. Maka jangan pernah menjadikan Al-Quran sebagai sifat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian bagaimana kemudian kita menjadikan aspek herbal yang digambarkan sebagai sebuah aspek sifat adalah madu. Kenapa? Al-asal sifa'u min kulli da'in. Masya Allah. Jadi aspek itu. Kemudian al-hijamah juga termasuk adalah sifat as-sifa'u fi thalatha asyarbat yang asyal wa syartati mijam wa qaitin nar wa anha umati anil kai, kata Rasulullah. Berarti konsep dasar Al-Quran sebagai sifat, madu atau aspek herbal sunnah adalah sifat, kemudian hijamah sebagai sifat. Ini sudah diperjelas oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa makna as-sifat bukan terkait menyembuhkan penyakit yang kaitan fisik, bukan. Berarti Al-Quran, herbal sunnah, bekam itu mampu menyembuhkan penyakit fisik, psikologis, dan juga termasuk gangguan. Masya Allah, tabarakallah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian bisa dipraktekkan. Ini sedikit lagi waktunya. Saya ingin menyampaikan ada hal yang luar biasa. Hari ini fenomena penyakit yang luar biasa yang kadang rumah sakit give up, nyerah. Maka LK MUI, Lembaga Kesehatan MUI pusat, sering meminta kami atau menghadirkan PBI untuk hadir. Kenapa? Karena kata Ustadz Patah betul, banyak penyakit yang nanti mentok. Bahkan ternyata kaitan penyakit, kata Rasulullah, mayoritas umatku meninggal karena ain. Apa solusinya? Bil Quran. Maka hari ini silakan, yuk coba Bapak Ibu sekalian pegang yang sekarang sedang pusing, sedang perutnya sakit, silakan pegang. Coba silakan pegang, silakan. Ya, silakan baca bersama, bareng-bareng sama saya, tapi ikut juga baca. Ya. Siap? Kita pusing nih. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Demikian. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, kalau sakit jangan tergantung kepada manusia.
Kenapa? Pegang yang sakit, bacakan Bismillah, Bismillah 3 kali, A'udzubillahi wa qudratihi min sarima ajidu wa hadir 7 kali. Syahih, Masya Allah. Kalau yakin maka sembuh hari itu. Kalau hari ini kita tergantung kepada manusia, maka sungguh sangat kecewa. Hatta itu kepada istrinya, hatta itu kepada suaminya, hatta itu kepada orang tuanya, hatta itu kepada anaknya. Masya Allah. Kemudian ada satu hal yang luar biasa. Saya ingin mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ibnu Qayyim memberikan sebuah contoh. Ketika Bapak Ibu sekalian ada air, tidak perlu zam-zam. Dekatkan kepada mulut kita, bacakan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, minumkan, niatkan air ini untuk mengobati, untuk menyembuhkan, dan untuk menjauhkan dari berbagai macam bahaya, termasuk pengobatan. Itu bagian daripada syifa'ul linnas. Masya Allah. Artinya konsep tadi bil Qur'annya dapat. Apapun yang ibu minum, kalau diniatkan karena Allah, misalnya karena kita orang Indonesia, maka kita juga tidak bisa menafikan kalau di Indonesia, negara terbesar kedua setelah Brazil, herbalnya. Maknanya apa? Tidak perlu keluar negeri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak perlu kita keluar negeri, jauh-jauh ke Arab misalnya, mohon maaf, jauh-jauh ke Amerika. Ternyata herbalnya, solusinya ada di negara kita. Gitu maksudnya. Nah, bagaimana mengkolaborasikan, memformulasikan, mempolarisasikan? Maka jadikan herbal Nusantara digabung dengan madu. Kenapa? Karena madu sifatnya penyeimbang. Jadi kemudian tambahkan habatus sauda. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya baca, ya luar biasa dalam kitab Tibun Nabawi. Apapun herbal yang dicampurkan habatus sauda, maka reaksinya lebih cepat dari obat kimia. Masya Allah. Saya baca, ini merinding. Kenapa? Karena sungguh itu Indonesia negara yang barokah. Kemudian bagaimana caranya? Padukan dengan herbal-herbal sunnah. Masya Allah. Kemudian tadi hijamah, kembali ke hijamah, ke bekam. Hadisnya banyak. Tidak ada satupun konteks pengobatan di dunia ini yang punya nilai konteks hadis yang banyak kecuali hijamah. Khairu ad-dawa hijamah, khairu ma tadawaitum bil hijamah, dan seterusnya. Bahwa ada enggak pengobatan yang terbaik adalah pijat? Tidak ada. Walaupun pijat bagus. Pengobat yang terbaik adalah akupunktur? Tidak. Maknanya di situ teman sekalian. Maka yuk jadikan ini menjadi sebuah aspek pengobatan. Kalau bahasa mungkin kita agak sedikit ekstrim, jadikan ini pengobatan akhir zaman. Masya Allah. Jadikan ini pengobatan ila yaumil akhir. Karena sungguh ini adalah qat'i. Para ulama menjelaskan bahwa ketika kita mengambil sebuah aspek pengobatan Tibun Nabawi, pasti dijamin sembuh. Kecuali tadi ada kata-kata biiznillah, tapi qat'inya ini pasti sembuh. Maka kalau ada orang yang kemudian mengambil sebuah pengobatan unsur lain, kita tidak jamin sembuh. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ilmu ataupun katakanlah rujukan kita, penelitian kita adalah ataupun katakanlah konun kita, al-konun kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan penelitian. Ya, hari ini kita takjub dengan penelitian, betul? Kenapa? Sunnah, apapun yang dikatakan Rasulullah, miskat nubuwah yang Allah firmankan, dibuktikan atau tidak dibuktikan, itu pasti benar. Itu maksud saya. Ini yang paling penting. Jadi kemudian maka sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Ikuti saja. Dan insya Allah pasti aman. Jadi insya Allah nih ada bekam masal nih, Masya Allah tabarakallah. Yuk kita sama-sama aman Bu. Tapi sekali lagi mekanismenya adalah ketika bekamnya sesuai SOP, dan alhamdulillah PBI menjadi mitra Kemenkes yang kemudian mengedepankan SOP PBI, sehingga yang katakanlah menjadi kliennya, yang di bekamnya insya Allah aman. Dan tadi tidak mungkin adanya pendarahan, tidak mungkin macam-macam. Kenapa tadi? Mekanismenya berjalan, mengikuti sunnahnya dan sebagainya. Dan terakhir, apapun yang kita lakukan, baik itu pengobatan bil Quran, herbal sunnah, hijamah, jadikan ini sebuah tadi keyakinan bagi kita.
dan jangan melihat aspek kesembuhannya. Karena sungguh akidah sebagai seorang pengobat atau tibun nabawi dalam hal ini, konsep atibun nabawi, ketika kita tahu ada pengobatan Al-Quran, ada pengobatan herbal sunnah, ada bekam, maka yang dicari adalah mencari sunnahnya, bukan aspek kesembuhan semata. Karena aspek kesembuhan adalah bonus. Itu yang paling penting. Makanya tadi ada hanya dibacakan bismillah bismillah a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma yajuru hadir, tumor kanker hilang. Kita sudah buktikan itu. Ada yang kemudian cukup membacakan tadi di air, maka sungguh penyakit apapun yang berkaitan dengan masalah penyakit berat apapun manusia, maka biiznillah hilang. Tadi kemudian Bapak Ibu sekalian, hijamah, bekam itu manfaatnya luar biasa. Tidak ada penyakit yang kemudian tidak bisa disembuhkan dengan izin Allah dengan hijamah. Kenapa? Faktor terbesar penyakit yang paling besar adalah dalam urusan darah. Maka kembalikan ke konsepnya adalah bagaimana caranya darah itu dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Bukan darah sehat Bapak Ibu sekalian, tapi darah kotor wal bahasa kitanya. Tapi sebenarnya bukan darah kotor, darah toksin, racun yang mengendap di dalam tubuh kita. Sehingga dibutuhkanlah bekam tadi rutin sebulan sekali. Barang siapa yang berbekam tanggal 17, 19, 21 Hijriah, Allah akan sembuhkan dari segala macam penyakit. Masya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir. Yuk sama-sama kita hidupkan sunnah, kita hidupkan tibun nabawi. Salah satunya adalah lewat dengan hijamah atau bekam bersama perkumpulan bekam Indonesia. Barakallahu fikum. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.